yang normal mungkin akan jutaan tahun yang prosesnya lama. Cuman si antropogenik, si manusia tadi bisa melakukan perubahan bisa. Tadi kita bicara di sini sawah. Ya, di sini sawah, ada sawah, merubah morfologi nggak? Merubah morfologi. Lokasi yang sebelumnya kita ke belakang, lokasi yang pertama, ada aktivitas penambangan nggak di sana? Ada. Merusak nggak dia? Merusak. Tentang 2017-2022 jauh sebelum 2017 sampai sekarang. Sampai kapan? Allah. Sampai dia sadar mungkin kayak gitu ya. Pernah berladang kali ini itu ya? Kenapa, Bu? Di ladang, pakai ladang bukan apa batu? Itu batu. Bukan di ladang. Bukan. Agak-agak Yang mana? itu. Botak. Itu kawasan perhutani. Oke, sekarang kita bicara kawasan perhutani. Sekarang udah jelas ya yang terkait tadi ya. Lokasi 1 mungkin kita bisa melihat ada dampak perubahan geologi dan geomorfologi. Oke. Ada dampak positif perubahan geologi dan geomorfologi dari tahun ini, bisa jadi ada dampak positifnya, ada juga. Masyarakat tetap eksis ya, karena mereka butuh pangan dan sebagainya, kayak gitu. Terjadi bencana alam akibat perubahan geologi dan geomorfologi, ada nggak tadi? Saat kemudian dirusak bisa terjadi banjir nggak? Bisa. Ada banjir. Kemudian dia bikin kayak gitu, bisa longsor nggak itu? Bisa longsor, kayak gitu juga. Bahkan yang vital pun kita perlu jalan nggak? Kayak kita perlu jalan utama tadi kita lewati, dia mau tidak mau nanti balik pulang kita lewat ya, namanya filit, jalan yang kemudian untuk kebutuhan utama mobilitas kita kayak gitu. Saat itu dirubah, sebenarnya membuat jalan itu merusak morfologi ya Bu ya. Kayak gitu. Akhirnya memang perlu rekayasa, perlu dana yang sangat besar sekali. Yang terjadi apa saat kemudian dia motongnya tidak bagus, malah bisa merusak kestabilan batuan ya? Bisa. Akhirnya jadi gerakan massa, longsor. Jadi sih belum masih sih? Ada. Panjang jalan tadi kita ngelewatnya di sana tuh longsor nggak itu? Tadi kita lewat hanya satu arah kayak gitu ya. Sebenarnya jalan itu saat kemudian tidak dilakukan, dibuat dengan baik, drainase tidak dibuat dengan jalan dengan baik, ya dia bisa merusak, bisa apa? Terjadi longsor. Coba sini bisa. Oke, tadi ada penambangan pasir ya, ada penambangan di atas. Bagaimana proses dasar samudera menjadi daratan? Oke. Kayak tadi telah diterangkan, cuma kan nggak Oke, jadi ada video itu. bagaimana proses perubahan geologi udah ya, antropogenik ya sangat kuat, dan geomorfologi juga sangat kuat perubahan terutama di dataran banjir dan seterusnya. Bagaimana proses dasar samudera menjadi daratan karang sambung? Ya, yang pertama adalah proses pengangkatan. Ini gimana ya? Ya, jadi proses pengangkatan itu berulang nggak cuma sekali, kayak gitu. Dari proses pengangkatan itu kita kenal dengan istilah apa sih, kayak orogenesa, kayak gitu ya. Proses pengangkatan berarti kita bicara endogen atau exogen? Endogen. Jadi tenaga dari dalam bumi itu membuat dasar samudera menjadi daratan. Oke, jadi ada proses endogen, proses pengangkatan. Dan tidak cuma sekali. Yang paling pertama terlihat sekitar 50 juta tahun yang lalu. Paling nggak ada 2 sampai 3 kali proses pengangkatan. Nah, saat kemudian ini terangkat, hipotesi yang pertama, saat dia terangkat ditemani sama siapa sih kok bisa sampai menjadi daratan? Sar. Jadi sar kira-kira sesuatu yang bisa ke atas, sar naik. Jadi proses pengangkatan yang mengakibatkan sar naik, patah naik. Jadi apa yang ada di dalam dia bisa terangkat. Generalnya itu ya. Detailnya nggak perlu saya cerita. Mungkin proses pengangkatan yang kemudian proses pengangkatan nggak cuma sekali, bisa sampai 2 dan sampai 3 kali. Oke. Yang kedua teman-teman semua, agak mudah dipahami selain proses pengangkatan, dan memang agak juga berhubungan dengan proses pengangkatan. Di utara di sana teman-teman semua, aktivitas vulkanik itu besar-besaran. Gunung api itu besar-besaran. Saat besar-besaran, di sebelah sini terjadi proses besar-besaran. Ini ada karang sambung yang tadi dasar samudra. Kalau ini besar-besaran kayak gitu, kayak timbangan nggak ini? Oke, namanya volcanic load. Jadi beban aktivitas vulkanik yang sangat luar biasa membuat kayak timbangan gitu. Isostasi namanya. Jadi di utara, di daerah Banjarnegara, Purwokerto, di sana tadi vulkanik muda itu sangat hebat jutaan tahun yang lalu.
Kemudian ini sangat berat kayak gitu. Jadi seolah kayak gimplang kayak gitu ya. Apa Anda bilang? Tahu gimplang bahasa Jawa gimplang? Jomplang kayak gitu. Jadi volcanic load ini, beban berat ini membuat batuan tua dasar samudera di Karang Sambung terkena pembebanan aktivitas vulkanik. Kedua ya emang pengangkatan juga. Generalnya pengangkatan, ada spesifik karena berasosiasi dengan saat naik. Yang ketiga berakibat berhubungan dengan aktivitas vulkanik besar-besaran mengakibatkan pembebanan oleh aktivitas vulkanik atau istilahnya volcanic load. Itu ya. Siap. Dipakai. Tinggal Gimana? Nanti ada mampus. Kita lanjut berikutnya ya. Fenomena perubahan geologi dan geomorfologi yang ada di Karang Sambung. Jembatan ini, jembatan. Bagaimana dan di mana kan? Oke. Cukup tadi ya.